Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Saudara-saudara, kali ini saya mau mengabarkan satu berita duka dari investor batubara Jabal Nur Masjid Darussalam, Jamaah Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Mereka adalah investornya Yusuf Mansur dalam usaha batubara pada tahun 2009 lalu. Adalah Pak Nur Kholik yang merupakan ketua tim Task Force JBN atau Jabal Nur yang pada hari Rabu yang baru lalu tanggal 12 Februari itu telah berpulang ke rahmatullah pada jam 10 malam kurang lebih di Rumah Sakit Melia Cibubur, Depok, Jawa Barat. Pak Nur Kholik ini adalah salah satu dari tokoh berdirinya atau pendiri Masjid Darussalam Kota Wisata yang awalnya didirikan pada tahun 1998 lalu di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bogor. Pak Nur Kholik sampai tutup usianya dia masih tercatat sebagai salah satu pengurus dari masjid yang cukup terkenal itu. Saudara-saudara, Pak Nur Kholik ini adalah ketua dari tim Task Force. Di situ beranggotakan kurang lebih 150 sampai 200 orang yang merupakan investor dari usaha batubara yang dicetuskan oleh Jam'an Nurhoti Mansur atau Yusuf Mansur pada tahun 2009 lalu. Pak Nur Kholik dalam tahun-tahun terakhir ini bersama Zeni Mustafa cukup keras berusaha bagaimana mereka menghubungi Yusuf Mansur, kemudian melakukan advokasi, juga melakukan aksi di rumahnya Yusuf Mansur, mengundang dan mengajak Yusuf Mansur bermubahalah. Saudara-saudara, Pak Nur Kholik ini dia mengikuti investasinya Yusuf Mansur ini tahun 2009 lalu dengan menyetorkan uang investasi sebesar 500 juta rupiah. Dari pengakuannya juga dari cerita teman-temannya Pak Nur Kholik, pada tahun itu Pak Nur Kholik sudah memiliki rumah sendiri di kota wisata. Kemudian beliau mengikuti investasi Yusuf Mansur ini dengan menjual rumahnya kurang lebih seharga 700 juta dan 500 juta disetorkan kepada pihak Yusuf Mansur untuk mengikuti investasi batubara ini. Karena tidak mendapat kejelasan yang cukup soal nasib uangnya yang telah dia investasikan dengan Yusuf Mansur ini, tahun 2010 Pak Nur Kholik mulai sakit-sakitan. Nah, sejak itulah Pak Nur Kholik tak henti-hentinya keluar masuk rumah sakit. Dan sampai pada klimaksnya hari Rabu kemarin beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Pak Nur Kholik telah berpulang dengan meninggalkan semangat perjuangan yang sangat luar biasa. Samping itu, Pak Nur Kholik juga telah mewariskan kepada kita semua, umumnya masyarakat Muslim Indonesia, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Jam'an Nurhoti Mansur atau Yusuf Mansur, baik terhadap investasi atau bisnis yang dia galakan maupun terhadap sedekah yang dia mintakan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Nanti saudara-saudara boleh ikuti video-video saya berikut ini. Video-video ini adalah saya rekam ketika Pak Nur Kholik memberikan keterangannya menjelang dan pada saat bermubahalah dengan Yusuf Mansur di kediamannya. Saudara-saudara, saya juga mau kabarkan di sini bahwa Pak Nur Kholik sebenarnya sedang menunggu giliran untuk memberikan gugatan terhadap Yusuf Mansur, hanya karena satu dan lain hal, karena masalah dokumen dan lain sebagainya, maka Pak Nur Kholik masuk dalam daftar antrian. Tetapi dia sangat bersemangat sekali untuk menggugat Yusuf Mansur di pengadilan. Pak Nur Kholik meninggalkan sebuah semangat dan sebuah nasihat yang bagus kepada kita semua, utamanya kepada para investor batubaranya Yusuf Mansur. Nah, saudara-saudara,
apa dan bagaimana Pak Nurholik terhadap investasi batu baranya Jam'an Nurhotik Mansur atau Yusuf Mansur. Nanti ikuti saja 2 video yang saya sertakan dalam video berikut ini. Pak Nurholik juga dalam situasi kondisi tubuh dia yang kurang sehat, dia selalu menyiapkan dirinya untuk bersaksi bagi para korban yang menggugat Yusuf Mansur di pengadilan, baik bersaksi untuk Zeni Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun terhadap Ibu Ilis Siti Rahma di Pengadilan Negeri Bogor. Pak Nurholik selalu menyiapkan waktu dan tenaganya walaupun dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kepergian Pak Nurholik ini mungkin ya bagi Jam'an Nurhotik Mansur, Yusuf Mansur dan pemuja-pemujanya, mungkin ini dianggap sebagai berita yang menggembirakan. Saya mau bilang kepada Jam'an dan pendukung-pendukungnya, Anda boleh bergembira kalau Anda itu merasa bahwa Anda itu akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Dengan perginya Pak Nurholik, saya mau katakan di sini kepada Jam'an Nurhotik Mansur dan pendukung-pendukungnya bahwa telah hilang satu urusan dunia Anda dengan sesama Muslim. Hutang Anda Jam'an kepada Pak Nurholik itu nanti diselesaikan di pengadilan akhirat, dan Pak Nurholik telah lebih dahulu menunggu Anda di sana. Saudara-saudara, mudah-mudahan perginya Pak Nurholik ini membuat Zeni Mustafa dan tim task force lainnya lebih bersemangat lagi untuk menggugat Yusuf Mansur di pengadilan. Semoga Pak Nurholik diterima semua amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah tempatkan Pak Nurholik di surga Jannatul Ma'wa. Semoga video-video saya ini, nasihat-nasihat Pak Nurholik dan pandangan Pak Nurholik terhadap Yusuf Mansur pada video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu pada video saya berikutnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Holik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada sore hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zeni Mustafa, bahwa kita akan melakukan kunjungan ke rumah Yusuf Mansur dalam kaitannya dengan investasi batubara JBN Jabal Nur yang terjadi di Masjid Kota Wisata Darussalam, Masjid Darussalam Kota Wisata, di mana program ini atau bisnis ini, investasi ini tidak berhasil, berhenti di tengah jalan, dan kami para investor telah membentuk tim satgas, tim task force untuk menyelesaikan masalah ini, di mana saya adalah ketuanya, saya Nurholik adalah ketuanya, yang memperjuangkan nasib para investor sebanyak kurang lebih 250 orang dengan nominal kurang lebih 46 miliar rupiah yang sampai sekarang belum selesai masalahnya, tapi dianggap oleh Yusuf Mansur sudah selesai, padahal uang kami masih mangkrak di tengah jalan di tangan dia atau di tangan orang-orang yang searah, yang segolongan dengan dia, yang sampai hari ini 1 sen pun belum kami terima, kecuali yang melalui cicilan lewat BMT sebanyak kurang lebih 3 miliar. Cuma 3 miliar yang sudah kami terima. Selebihnya sekitar 43 miliar belum kami terima. Oleh karena itu, dengan kejujuran dan kebaikan hati beliau, seharusnya beliau menyadari, dan sebelumnya beliau pernah berkomitmen untuk mengembalikan sisanya
bahkan sudah menandatangani suatu surat yang isinya adalah keinginan dan janji beliau untuk mengembalikan sisanya melalui BMT. BMT itu adalah Baitul Mal wa Tanwil yang ada di Fresh Market Kota Wisata. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu, sisa pembayaran uang investasi kami dalam investasi batubara JBN. Oleh karena itu, kami akan datang ke sana untuk menagih dalam bentuk mengajak untuk bermubahalah, untuk membuktikan siapa yang benar di antara kami. Apakah kami yang benar, para investor dengan uang yang sekitar 43 miliar itu yang belum dikembalikan Yusuf Mansur, atau yang benar adalah Yusuf Mansur yang merasa bahwa beliau sudah mengembalikan semuanya, atau sudah mengembalikan melalui pihak lain, bukan melalui tim task force JPN, padahal yang punya wewenang untuk mengurus penyelesaian masalah investasi batubara JPN adalah tim task force oleh Muhammad Nur Halik, adalah saya sendiri sebagai ketuanya, dan kami akan sekali lagi akan datang bertandang ke rumahnya untuk menagih pengembalian sisanya. Dan ini harus dicamkan, kalau tidak ini bisa berurusan panjang. Terima kasih kepada Yusuf Mansur kalau mendengar berita ini dan keinginan kami untuk tandang mengunjungi rumah Bapak di Tangerang. Holik, persiapan untuk mubahalah tanggal 24 Agustus ini sejauh mana Pak Holik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para netizen di seluruh dunia yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, perlu kami ketahui bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami tim task force JBN bersama kuasa hukumnya Mas Pak atau Bapak Zaini Mustafa telah melakukan langkah-langkah baik bermacam-macam, baik yang bersifat persuasif, edukatif, maupun tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan masalah hukum. Nampaknya itu langkah-langkah kami itu tidak sinergis, tetapi sebenarnya langkah-langkah kami itu satu kesatuan yang merupakan tuntutan kami sejak awal. Pada awalnya kami tim task force JPN itu ingin cuma 3 hal. Yang pertama adalah kembalinya dana investasi atau sisa dana investasi yang sudah dijanjikan oleh Yusuf Mansur kepada kami, meskipun dengan mencicil, dan sebagian sudah dikembalikan, tinggal sisanya yang belum dikembalikan, dan beliau itu sampai hari ini mengulur-ngulur waktu saja. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat agar kaum muslimin, bangsa Indonesia secara keseluruhan, khususnya kaum muslimin, tidak lagi mau terjebak atau dibujuki oleh Yusuf Mansur dengan janji muluk-muluk, dengan program-program investasi sambil bersedekah demi ingin menjadi atau mencari kekayaan dunia dan akhirat. Jangan pernah lagi percaya pada omongan-omongan Yusuf Mansur berkaitan dengan investasi maupun sedekah, karena sedekah itu intinya suci, bukan mengambil barang dari umat, tetapi apa yang kita miliki kita sedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan, bukan dari orang lain kita ambil. Ini ajaran agama yang disalahgunakan oleh Yusuf Mansur, dan kami ingin ada edukasi, jangan sampai Yusuf Mansur itu semakin merajalela. Yang ketiga adalah adanya
pengakuan bahwa Yusuf Mansur memang pernah datang ke Masjid Darussalam untuk presentasi program investasi batubara JBN dan berhasil menarik sebagian besar jamaah Darussalam yang sampai sekarang belum terselesaikan. Ini adalah masalah besar karena telah meninggalkan atau berimpak pada kerusakan sosial baik terhadap Masjid Darussalam itu sendiri, terhadap jamaah Darussalam maupun terhadap umat Islam secara keseluruhan. Jadi ini untuk semua pihak, siapapun, terutama majelis ulama, organisasi-organisasi keislaman harusnya terketuk untuk bersama-sama kami di TFJVN untuk menyelesaikan masalah ini agar jangan sampai berlarut-larut karena implikasinya akan semakin parah. Pak, ini kemungkinan karena rencananya sudah lama, surat-surat pemberitahuan juga sudah disampaikan diantaranya kepada Yusuf Mansur sendiri. Kemungkinannya kan diterima oleh Yusuf Mansur Pak untuk berdialog dan bermubahalah. Pak Nurholik dan teman-teman persiapannya bagaimana nih Pak? Anda diterima dan bertemu dengan Yusuf Mansur? Kalau yang kami harapkan adalah diterima. Karena kami sudah melihat dan mencari atau mempersiapkan lama-lama. Dulu kalau beliau tuh dari sejak awal tuh menerima apa yang sekarang nanti tanggal 24 kami lakukan, sebenarnya peristiwa tanggal 24 tidak perlu terjadi, dan peristiwa saya dan Pak Mas Hedi itu datang menghadiri pengadilan untuk masalah perdatanya tidak perlu terjadi. Tetapi karena Yusuf Mansur itu mencela-mencela, Yusuf Mansur itu bulat, licin kayak belut, susah untuk didatangi, ngomongnya datang saja ke rumahnya, tapi dia sendiri didatangi ke rumah itu lari, dan dia sendiri tidak pernah bisa didekati baik oleh orang terdekatnya. Kami pernah mengutus atau minta bantuan orang yang pernah menjadi sahabat baiknya untuk memberikan pengertian kepada beliau, tapi tidak bisa juga. Mandul atau mantul saja itu tidak bisa masuk rumahnya. Oleh karena itu kami tetap jalan terus karena tekad kami sampai titik darah penghabisan, sampai ke akhirat kami akan tetap jalan karena kami merasa benar. Dan pada saat ini yang lalu banyak sekali narasi-narasi, omongan-omongan Yusuf Mansur di berbagai macam media sosial yang mengatakan bahwa tidak ada saya pernah presentasi tentang bisnis batubara di Darussalam, tidak ada beliau pernah mengajak-ngajak jamaah Darussalam, yang semua itu seakan-akan beliau berlepas tangan. Nah, oleh karena itu perlu kebenaran yang mutlak. Kalau kata-kata Yusuf Mansur atau narasi yang dibuat Yusuf Mansur di mass media, di media sosial itu benar, maka mari kita tundukkan hati kita untuk sama-sama berkhidmat, bertahkim kepada Allah. Bertahkim kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan kebenaran dan keadilan, itu adalah satu kewajiban bagi umat Islam, bukan mengada-ada. Alaihissallahu biahkamil hakimin, itu sudah jelas ayatnya. Bertahkim kepada Allah. Lah nanti kita akan mengadakan silaturahmi akbar. Silakbar ini sebenarnya tidak lain adalah mubahalah. Seperti bertahkim kepada Allah itu istilah dalam Islamnya namanya mubahalah. Nah, mubahalah kadang-kadang menakutkan bagi sekelompok orang yang kurang paham tentang ajaran Islam. Padahal mubahalah itu sebenarnya adalah silaturahmi hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Silaturahmi seperti silaturahmi yang lain. Maka kami undang teman-teman sebagai undangan, beberapa undangan yang terkait yang ingin melihat proses mubahalah atau silaturahmi akbar ini dengan baik, bukan kerudukan model preman, bukan, tapi kami ingin datang ke rumah Yusuf Mansur dengan tata krama Islam, dengan cara etika yang pantas, yang diakui kebaikannya oleh semua orang.
Jadi kami akan undang beberapa yang terkait. Kami akan persiapkan materi dialognya, materi mubahalahnya, materi silaturahminya, agar semua pihak itu merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak dizalimi sebagaimana kami ini selama ini dizalimi oleh Yusuf Mansur. Kalau itu sudah diterima, kan nggak masalah. Kita sepakati bersama, kita selesaikan bersama. Kami akan mengundang ulama yang cukup kondang atau ulama dari organisasi yang cukup kondang ya untuk menjadi penengah antara kami tim task force JBN dan Yusuf Mansur dan konco-konconya. Jadi kami adil, fair, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak akan menakut-nakuti. Semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Saya hanya menambahkan bahwa yang terjadi di dalam masyarakat ini bahwa kami mengklaim adanya investasi batubara yang awalnya itu dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan ketika itu bisnis batu baranya gagal bayar dan lain sebagainya, Yusuf Mansur juga datang kembali ingin mengembalikan, kan begitu. Itu yang kami alami, yang kami rasakan, dan memang benar-benar uang kami ini telah disetor kepada PT Adi Partner Perkasa, kan begitu. Nah, kemudian dari pihak Yusuf Mansur ini mereka mengatakan di TV One kemudian Dagu Channel bahwa sama sekali tidak terlibat dalam bisnis batu bara. Maka menurut hemat kami itu hoax. Nah, untuk membuktikan kepada masyarakat siapa yang benar, apakah jamaah Masjid Darussalam yang tergabung dalam investasi JBN ini atau Yusuf Mansur, makanya kami mengajak Yusuf Mansur bermubahalah. Itu saja. Jadi ini bentuk pembuktian kepada masyarakat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Pak, yang datang besok siapa aja, Pak? Gimana? Yang datang beracara tanggal 24 ini siapa saja, Pak? Informasi dari Pelita 5 Pilar yaitu adalah investor JBN, Jamaah Masjid Darussalam, kemudian investor-investor yang lain. Okay. Nah, kami hanya datang ke sana kemudian didampingi oleh Yayasan 5 Pilar itu saja, agar ini semua terkontrol dan lain sebagainya, tidak barbar gitu. Oke, Pak. Ya. Didoakan biar acaranya lancar ya, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Pak Kholik, Pak Zeni, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih sama-sama. Ini menggunakan baju ini aja menggunakan. Kasih lihat, Pak. Bajunya, Kita, Pak. Dibuka jaketnya. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin boleh tahu Bapak investasi dalam apa? Pada awalnya kami itu sangat sederhana, cuma menuntut 3 hal. Yang pertama, kembalinya dana investasi kami secara penuh. Yang kedua, adanya edukasi bagi masyarakat untuk tidak terkecoh lagi mengikuti program-program sedekah sambil berinvestasi yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur. Yang ketiga, kami meminta dan menghimbau untuk tobat kepada Yusuf Mansur, segera bertobat. Dan salah satu syarat untuk tobat adalah kembalikan hak sesama hamba sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh beliau. 3 hal itu. Cuma secara terang-terangan melalui media sosial, beliau itu banyak membuat narasi. Kami waktu itu belum bikin narasi. Selama 11 sampai 12 tahun beliau itu gemar membentuk dan membuat narasi yang melenceng, menyatakan bahwa batubara atau bisnis batubara atau investasi batubara itu hoax, mengatakan hal-hal yang beliau tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam, mengatakan bahwa beliau sudah mengembalikan seluruh dana investasi batubara. Heran, yang pertama katanya tidak pernah berhubungan dengan investasi batubara, yang kedua mengakui bahwa beliau sudah membayar semua dana investasi dari jamaah Masjid Darussalam. Ingat bahwa kasus ini mempunyai dampak sosial sangat besar.
mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar bagi jamaah Darussalam, khususnya mereka yang terkait dengan program investasi yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Pak, tapi kalau untuk kerugian dari Bapak pribadi sendiri berapa? Saya invest 500 juta Sumber dananya jual rumah. karena beliau di presentasi tersebut udahlah jual rumah, jual apa saja untuk ikut investasi ini karena ini sangat menguntungkan. Sudah pernah dikembalikan uangnya Pak? Ada sedikit kan sudah digunakan dicicil ada tapi untuk saya itu yang kembali itu paling 10 juta 20 juta sangat kecil sekali. Sudah ya teman-teman, ini kan Namanya dari siapa Pak? Namanya siapa Pak? Nur Khalik. Nur Khalik. Saya adalah ketua tim task force investasi JBN Darussalam.